Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami kelompok 2 akan menjelaskan tahapan e-government aplikasi Info BMKG. Yang pertama ada tahap informasi. Dalam tahap informasi ada 5 syarat. Yang pertama itu adanya IFIQ. Namun di dalam aplikasi BMKG tidak disediakan IFIQ karena di aplikasi ini hanya menyajikan informasi tentang perakiraan cuaca dan juga bencana. Yang kedua, adanya English version. Fitur dalam aplikasi Info BMKG juga masih terus dikembangkan. Yang terbaru adalah menambahkan fitur dual bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Sehingga diharapkan kedepannya aplikasi ini juga dapat dimanfaatkan di dunia. Yang ketiga itu diupdate maksimal 2 minggu sekali. Di aplikasi Info BMKG menyajikan informasi perakiraan cuaca dalam 7 hari ke depan dengan perakiraan setiap 3 jam per hari di seluruh kecamatan Indonesia. Yang keempat itu adanya hypertext atau hyperlink. BMKG memiliki sosial media yang resmi seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Dan yang kelima adanya kontak person. BMKG memiliki email yaitu info@bmkg.go.id. Kantor pusat BMKG ada di Jalan Angsana 1, nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 dengan call center 021 196 dengan PO Box 3540 JKT. Selanjutnya ialah tahap komunikasi. Dalam e-government, syarat tahap komunikasi yang baik ialah pesan yang kita kirim harus sudah dibalas maksimal 2 minggu setelah pengiriman pesan. Jika lebih dari 2 minggu, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang kita jalin itu kurang baik. Aplikasi Info BMKG digunakan untuk memberikan informasi dan tidak memiliki fitur pengiriman pesan. Aplikasi Info BMKG memiliki fitur pencarian otomatis untuk memudahkan kita dalam mencari informasi yang kita butuhkan. Untuk berkomunikasi dengan BMKG dapat menggunakan platform sosial media seperti Twitter, Facebook, YouTube, atau bisa langsung mengirim pesan melalui email dengan alamat email info@bmkg.go.id. Untuk sistem komunikasi yang digunakan BMKG ialah CMSS dan HMSS, merupakan sistem komunikasi otomatis. Tahapan transaksi adalah berupa penerapan aplikasi atau formulir untuk secara online mulai diterapkan. Syarat transaksi yaitu adanya pembayaran secara online, contohnya m-banking, Dana, OVO, dan lain-lain. Dalam tahapan transaksi aplikasi Info BMKG tidak tersedia karena hanya memberikan layanan informasi terkait dengan bencana. Tahapan mendata. Pengamatan unsur-unsur cuaca dilakukan oleh stasiun meteorologi dan klimatologi secara umum dan pelayanan khusus pada bandara, perkebunan, pelabuhan, dan pelayaran kapal. Lalu yang kedua, pengamatan juga dilakukan secara otomatis menggunakan alat-alat canggih untuk mendukung data analisis dan perkiraan. Radar cuaca untuk monitoring pergerakan awan, curah hujan, jenis awan, intensitas curah hujan secara real time pada suatu daerah dengan jangkauan 250 km. Lalu yang ketiga, data pengamatan di stasiun dan data di peralatan otomatis masuk ke dalam PC server. 4. Data dari tiap-tiap PC server kemudian masuk ke dalam server pusat. Data yang masuk ke server pusat akan diatur secara sistematik dan terstruktur untuk mencegah terjadinya server down. Data di server pusat kemudian diolah dalam komputer analis. Produk yang dihasilkan yaitu perakiraan cuaca harian sampai mingguan, cuaca penerbangan, cuaca maritim, peringatan dini, perubahan iklim, perakiraan iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami. Produk yang dihasilkan akan sampai kepada masyarakat Indonesia maupun pengguna yang telah mendownload aplikasi Info BMKG di smartphone masing-masing. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tahapan e-government aplikasi Info BMKG. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.